Part 41. Tersakiti karena suamiku sendiri. Bisa-bisanya kamu bermain api di belakangku, kamu bilang teman. Nyatanya lebih dari sekedar teman, teriak Alan. Nia lagi-lagi menangis, dia benar-benar benci pada Alan. Hentikan kata-kata menjijikanmu itu. Apa kamu di rumah tidak punya kaca tuan? Ucap Elo ketus. Dia berontak dan ingin memukul Alan lagi, namun dipegang kuat oleh satpam. Ada apa ini? Tanya Sinta pada Nia yang berdiri dan menangis. Dia langsung memeluk Nia. Lepaskan teman saya Pak. Pinta Lena pada satpam mall. Maaf Nona, tuan ini sudah membuat keributan di sini. Hingga semua pengunjung terganggu dengan perkelahian tuan-tuan ini. Ujar salah satu satpam. Lena melihat Alan yang sedang terduduk di lantai dengan wajah yang babak belur, dan menatap sinis pada Lala yang sedang menopang tubuh Alan. Lena pun membubarkan kerumunan dan pengunjung kembali duduk di tempat mereka kembali. Apa yang terjadi Nia? Tanya Sinta kembali. Dia mengajak Nia duduk dan memberikan air putih pada Nia. Nia hanya diam tak menjawab, dia masih menangis dan malu. Pak, lepaskan teman saya. Saya janji tidak akan ada keributan lagi. Ini hanya karena salah paham. Ucap Sinta. Dan satpam itu akhirnya melepaskan Elo, namun mereka tetap mengawasi Elo. Kamu tanyakan saja pada teman baikmu itu. Bisa-bisanya dia diam saja melihat Nia dituduh seperti ini, ketus Elo pada Sinta. Dia tahu Sinta pasti akan tanya tentang apa yang sudah terjadi. Sinta melirik ke arah Alan dan Lala, enggan rasanya dia bertanya pada Lala. Tapi karena ingin menyelesaikan masalah ini, mau tidak mau dia bertanya pada Lala. Apa yang terjadi La? Tanya Sinta tanpa melihat ke arah Lala. Dia ada hubungan dengan Nia. Tukas Alan kembali dengan menunjuk Elo. Membuat Sinta membalikkan badannya dan menatap Alan tajam. Apa masalahnya buatmu, jika Elo dan Nia ada hubungan? Aku rasa itu lebih baik daripada Nia berhubungan dengan pria pengecut dan egois. Ucap Sinta ketus. Tentu masalah buatku, dia istriku. Kenapa bisa dia mempunyai hubungan dengan pria lain? Jawab Alan. Membuat Elo kembali emosi, tapi Lena segera menahan tangan Elo. Bukankah istrimu itu dia? Ucap Sinta dengan menunjuk Lala. Akhirnya Sinta membalas Alan dengan mempermalukan Alan di depan banyak orang. Sinta membongkar kebusukan Alan, dan Sinta juga membenarkan hubungan Nia dan Elo. Semua orang pun menyoraki Alan dan mencibir Alan habis-habisan. Sinta tidak peduli jika hubungan pertemanannya dengan Lala akan renggang. Jadi jelaskan Pak, dia yang membuat keributan dan membuat fitnah di sini. Ucap Sinta dengan tersenyum sinis. Maafkan kami Tuan Nona, ucap satpam pada Elo dan Nia. Lala hanya diam, dia bingung akan hubungan Nia Elo dan juga Sinta. Dia berpikir bagaimana bisa Elo Nia dan Sinta bisa seakrab itu. Karena setahu dia Elo dan Sinta tidak mengenal Nia. Tidak masalah Pak, bawa mereka pergi dari sini Pak. Pinta Elo tegas. Dia sudah muak melihat kedua pasangan itu, dan dia semakin muak dengan Lala. Bisa-bisanya dia diam saja melihat Nia dipermalukan di depan umum. Pak Satpam pun membawa Alan dan Nia pergi dari restoran tersebut. Ini belum selesai Tuan. Teriak Elo pada Alan. Alan hanya menoleh dengan senyuman seringainya tanpa menjawab ucapan Elo.
Nia dan Elo meminta maaf pada semua pengunjung di restoran. Karena sudah membuat mereka semua terganggu akibat kesalahpahaman itu. Mereka memutuskan untuk pergi dari mall agar Nia bisa tenang setelah kejadian tadi. Elo dan Lena memutuskan untuk mengantar Nia dan Lena pulang. Kamu yang sabar ya Nia, aku yakin Tuhan akan memberikanmu kebahagiaan. Dan Tuhan pasti sudah mempersiapkan jodoh terbaik buat kamu. Tutur Sinta. Dia bisa merasakan kesedihan dan penderitaan Nia. Lain kali, jika ada masalah kamu harus cerita dengan kami. Jangan kamu pendam sendirian Nia, ujar Elo. Kamu tahu sendiri Nia. Dari dulu orangnya seperti itu. Sahut Lena. Kamu juga, teman ada masalah sebesar itu kenapa tidak kamu cerita denganku? Kini Elo melirik tajam pada Lena yang duduk di sampingnya. Jika aku cerita padamu, aku bisa habis oleh Nia. Jawab Lena. Lena. Cewek barbar sepertimu kenapa harus takut dengan Nia yang lemah itu, sindir Elo pada Nia. Dia berharap Nia bisa berubah menjadi wanita yang tidak lemah dan tidak mudah ditindas oleh orang lain. Maksud kamu apa? Akhirnya Nia membuka suara. Maksud Elo, kamu harus bisa melawan Alan. Kamu bisa mencontoh Lena yang berani dan kamu jangan mudah ditindas olehnya, jangan terlihat lemah di depan Alan. Jika Alan berbuat sesuatu padamu, kamu harus bisa melawannya. Sinta menjelaskan maksud dari ucapan Elo. Nia pun mencerna semua kata-kata dari sahabat-sahabatnya itu. Dia berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan Alan menginjak-injak harga dirinya lagi. Cukup sudah Alan memperlakukannya dengan tidak baik, ini saatnya dia belajar untuk bisa melawan semua perlakuan Alan. Part 42. Setelah kejadian di mall beberapa hari yang lalu, yang sempat membuat Nia malu dan sedikit ketakutan. Alan hanya bisa menyesali perbuatannya, seharusnya dia tidak memperburuk hubungannya dengan Nia. Seharusnya dia membuat cara bagaimana Nia bisa memaafkannya. Kini dia berada di ruang kerjanya, dia duduk bersandar di kursinya. Dia menatap langit-langit ruang kerjanya, dia tampak memikirkan sesuatu. Nia, aku tidak bermaksud untuk membuatmu malu di depan umum. Aku hanya tidak suka kamu berduaan dengan pria itu, apalagi menjalin hubungan lebih dari sahabat. Agreh. Alan putus asa dengan keadaan ini. Karena egonya yang terlalu tinggi membuat Nia meninggalkan dirinya. Cinta yang malu ia ungkapkan karena egonya, kini tidak akan bisa disatukan. Karena Nia tidak akan bisa mengubah keputusannya walau ada cinta di antara mereka. Dia mengabaikan beberapa panggilan dari Lala, hingga Lala mengirim pesan pun tak juga dia baca. Lala pun mencemaskan Alan, hingga waktu istirahat kerja Lala menghampiri Alan di kafe pusat. Sesampainya di kafe, Lala langsung menuju ruangan Alan. Karyawan Alan tahu jika Lala adalah istrinya, namun mereka tidak tahu jika Alan mempunyai dua istri. Karena Alan tidak pernah membawa Nia ke kafe, distro ataupun resort miliknya. Dia selalu membawa Lala, dan karyawan mengira jika Lala adalah wanita yang sudah dijodohkan Pak Ilham. Mas, kamu kenapa dihubungi dari tadi gak diangkat? Aku kirim pesan pun tidak juga kamu baca. Protes Lala saat dia masuk ke dalam ruang kerja Alan. Ada apa? Jawab Alan enteng. Dia tidak menatap Lala, dia masih menatap ke atas. Aku mencemaskanmu Mas, beberapa hari ini kamu diamkan aku. Bahkan kamu berangkat kerja tidak pernah sarapan di rumah, pulang pun tidak mau makan.
Jika aku ada salah, aku minta maaf Mas. Ucap Lala. Dia menatap sendu pada Alan, dan Alan pun hanya menghela nafasnya dengan berat. Kamu tidak salah, aku hanya sedang tidak berselera makan. Dan banyak pekerjaan. Ucap Alan. Kamu bohong Mas, ucap Lala. Kamu jangan membuatku semakin pusing lah, bentak Alan. Dia menggebrak meja hingga Lala terloncat kaget. Alan yang melihat Lala meneteskan air mata, langsung menurunkan emosinya. Maafkan aku, ucap Alan. Dia merangkul Lala dan mengajaknya duduk di sofa. Aku sedang banyak kerjaan untuk pembukaan resort baru Kula. Tolong pahami kesibukanku, aku minta maaf kalau akhir-akhir ini sikapku berbeda. Itu karena aku kelelahan, sangkal Alan. Sebenarnya resort baru miliknya sudahlah dibuka 1 bulan lalu. Lala pun mengerti, dan dia pun mengajak Alan untuk makan siang bersama. Setelah makan siang Alan dengan terburu-buru mengantarkan Lala ke kantor tempat Lala kerja. Lalu dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, dia sampai di depan restoran milik Elo. Matanya memancarkan kemarahan pada seseorang yang tengah duduk di meja restoran. Nia, akan kubuat kau mengurungkan niatmu. Gumam Alan dengan seringai di wajahnya. Saat Lena dan Nia keluar dari restoran, tangan Nia langsung ditarik oleh Alan dan Lena pun didorong Alan hingga dia terjatuh. Dengan gerakan cepat Alan menggendong Nia masuk dan langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Nia pun berontak, namun Alan membekap Nia dengan sapu tangan hingga Nia tak sadarkan diri. Lena yang melihat Alan membawa Nia dengan begitu cepat. Dia langsung menghubungi Elo, tapi panggilannya tidak diangkat oleh Elo. Namun Lena terus menghubunginya. Dia khawatir Alan akan melakukan sesuatu pada Nia. Sialan kamu Al, jika terjadi sesuatu pada Nia. Kau tak akan ku beri ampun, geram Lena sambil menatap mobil Alan yang semakin jauh. Di dalam mobil, Alan terus menatap Nia dengan seringai di wajahnya. Dia melajukan arah mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga dia sampai di Resort Nilan, salah satu resort mewah di kota Tangerang yang terletak tak jauh dari pantai. Resort miliknya yang baru saja dia buka 1 bulan ini. Alan mengangkat Nia yang masih tak sadarkan diri, dia menuju kamar resort yang memang dibuat khusus untuk pemilik resort. Dia membaringkan tubuh Nia di atas ranjang, Nia pun segera tersadar dari pingsannya. Saat ini Alan benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia hanya berpikir bagaimana caranya agar Nia tidak menceraikannya. Karena kini dia benar-benar sudah mencintai Nia. Aku di mana? Gumamnya dengan memijat kepalanya yang terasa pusing. Dia melihat seluruh ruangan kamar, dia mencoba mengingat kembali kejadian tadi hingga dia sampai di sini. Mas Alan? Gumamnya kembali. Dia melihat Alan yang jalan menghampirinya dengan tersenyum penuh kemenangan. Nia sayang. Ucap Alan dengan seringainya. Mau apa kamu Mas? Ucap Nia. Dia berjalan mundur agar Alan tidak mendekatinya. Hingga dirinya tersandung kaki ranjang dan terjatuh di atas ranjang. Alan tersenyum dan terus berjalan mendekati Nia yang terbaring di atas ranjang. Part 43. Kau mau apa Mas? Ucap Nia. Karena kini Alan berdiri di depannya. Dan langsung memeluk Nia dengan erat, Nia terus berontak dan memukul punggung Alan. Tapi Alan tetap tidak melepaskan Nia. Lepaskan aku Mas, pekik Nia. Kini Alan mencium bibir Nia dengan lembut, walau Nia menggigit bibirnya dia tidak menghentikan aksinya itu. Mulut Nia terbungkam dan tak bisa teriak.
Dia menjambak rambut Alan pun Alan tak juga berhenti. Alan membuka paksa pakaian Nia. Nia hanya menangis. Alan benar-benar laki-laki pengecut dan tak beradab. Lena, Lena. Cewek barbar sepertimu kenapa harus takut dengan Nia yang lemah itu? Kini dia mengingat kata-kata Elo yang menyebut dirinya lemah. Au, au. Pekik Alan. Nia menendang milik Alan dengan kakinya, dan tendangan itu sangat kencang. Nia meraih selimut untuk menutupi setengah badannya yang sudah dibuka paksa oleh Alan. Kau benar-benar laki-laki brengsek, Mas. Di mana akal sehatmu? Bisa-bisanya kau ingin merenggut kesucianku dengan paksa. Ujar Nia diiringi isak tangisnya. Itu hakku karena kau masih sah istriku. Dan seharusnya kau melayaniku dengan baik, ucap Alan dan mendekati Nia kembali. Nia berhalis di kungkung Alan kembali. Nia pun kembali menendang milik Alan dengan sangat keras. Nia berlari menuju pintu keluar, tapi pintu itu sudah dikunci oleh Alan. Kini Alan tertawa bahak, melihat Nia yang ketakutan dan tidak akan bisa lolos dari dekapannya. Kamu tidak akan bisa lari dariku, Nia, ucap Alan dengan langkah gontai menghampiri Nia yang terpaku di depan pintu. Tolong, Mas. Jangan lakukan itu. Apa belum cukup kamu membuatku menderita? Bahkan dulu kamu saja tidak menginginkan aku. Tapi kenapa sekarang kamu? Ucapannya terbungkam oleh ciuman Alan kembali. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu, batin Nia memohon pada Allah. Alan menggendong Nia dengan paksa dan membanting tubuh Nia di atas ranjang dan mengungkung Nia dengan kuat. Dia mencium bibir Nia dengan penuh gairah, dan ciuman itu semakin dalam, hingga Nia sulit untuk bernafas. Kakinya dan tangannya sudah ditindih dan dipegang kuat oleh Alan. Hingga Nia tidak bisa lagi berontak dan berlari lagi dari Alan. Kau akan menjadi milikku selamanya, sayang. Ucap Alan dengan nafas yang terengah-engah. Tolong jangan lakukan ini, Mas. Pinta Nia. Air mata pun tak henti-hentinya mengalir, namun Alan tak memperdulikan itu. Jangan memaksaku untuk berbuat kasar, sayang. Lirihnya di telinga Nia. Membuat Nia bergidik kegelian, Alan pun tersenyum melihat reaksi Nia. Kini tangan Alan sudah bergerilya bebas di dada Nia. Namun saat Alan hendak membuka celana milik Nia, pintu kamar itu terbuka oleh seseorang. Seketika Alan menoleh dan Nia berhasil mendorong Alan dari atas tubuhnya. Nia menarik selimut itu kembali, untuk menutupi tubuh dan kepalanya. Elo dan Lena datang dengan mendobrak pintu kamar itu. Dan diekori oleh Sinta di belakang mereka. Bikau, Elo murka dengan kelakuan bejat Alan. Dan dia memukul Alan dengan penuh emosinya yang memuncak. Kamu tidak apa-apa, Nia? Tanya Lena. Dia menatap pilu pada sahabatnya yang kini menutupi tubuh dan kepalanya dengan selimut. Nia hanya menangis di balik selimut, dia enggan membuka selimut itu. Alan pun melawan Elo, dan terjadilah baku hantam di dalam kamar tersebut. Sinta berlari menuju mobilnya untuk mengambil sesuatu dari mobil. Lalu dia berlari dengan tergesa-gesa untuk kembali menuju kamar resort itu kembali. Nia, ayo ganti pakaianmu. Ucap Sinta dengan menggandeng Nia menuju kamar mandi. Hentikan El, ucap Lena. Karena mereka sama-sama babak belur dan saling melawan. Aku tak akan melepaskan laki-laki bejat ini, Len. Sahut Elo dengan nafas yang terengah. Elo kembali melayangkan pukulan pada Alan, kini Alan tersungkur di lantai. Elo kembali memukulnya, namun Lena menahannya.
Cukup El, ayo kita pergi. Nia sudah di luar bersama Sinta. Ajak Lena dengan menarik tangan Elo. Aku belum puas menghajarnya Len, ucap Elo. Dan dia kembali memukul Alan yang hendak bangkit untuk mengejar Nia. Apa kau ingin membunuhnya? Teriak Lena kesal. Dia takut jika sampai Alan kenapa-napa itu akan membuat Elo bermasalah dengan hukum. Aku memang akan membunuhnya, geram Elo. Alan hanya tersenyum sinis, dia tidak takut dengan ucapan Elo itu. Elo, sekarang yang terpenting Nia. Dia pasti sedang menangis, apa kamu tidak kasihan padanya? Ucap Lena. Elo pun menghentikan aksinya, dia segera keluar untuk melihat keadaan Nia. Suami macam apa kamu? Dulu kamu tak mau menyentuhnya dan selalu mengabaikannya. Sekarang saat Nia ingin bercerai denganmu, kamu memaksanya untuk memenuhi hakmu. Dasar XX pengecut. Cuy. Menjijikan, ucap Lena sambil meludah di depan Alan, lalu dia berlalu meninggalkan Alan yang masih tergeletak di lantai. Part 44. Kini Nia dan kawan-kawan melaju kembali menuju ibu kota. Nia benar-benar merasa trauma dengan kejadian yang barusan menimpa dirinya. Andai saja kawan-kawannya tidak datang tepat waktu, entah apa yang akan terjadi pada dirinya. Terima kasih Lena, Elo, Sinta, aku sungguh beruntung memiliki teman-teman seperti kalian. Jika saja kalian tidak datang, mungkin Mas Alan sudah. Dia kembali menangis mengingat kejadian tadi. Sudah Nia, mungkin karena Tuhan masih melindungimu. Ucap Sinta mencoba menenangkannya. Dia menyandarkan kepala Nia pada bahunya. Terima kasih ya Allah, engkau masih melindungiku. Gumam Nia. Untung saja aku mengejarmu dengan memaksa pengunjung Elo untuk mau mengantarku mengikuti mobil Alan. Ucap Lena. Dia menahan tawa saat mengingat kejadian saat dia memaksa seorang pengunjung di restoran Elo. Sebenarnya ingin rasanya dia tertawa, tapi mana mungkin dia tertawa di saat Nia sedang sedih seperti itu. Lena menceritakan kejadian saat dia hendak mengejar Nia. Kejadian di restoran Elo. Saat seorang pria keluar dari restoran dan langsung mengendarai motornya. Tiba-tiba Lena naik dan membuat pria tersebut kaget dan menghentikan laju motornya. Hei, Mbak, kenapa kau naik motor saya? Turun. Bentak pria itu. Mas please ikutin mobil putih itu, ucap Lena dengan menunjuk mobil Alan yang semakin jauh. Mobil putih ada banyak Mbak, ucap pria itu dengan melihat mobil yang berjalan di jalan raya. Ini genting Mas, teman saya sedang diculik dan dia ada di mobil itu. Tolong Mas, saya takut teman saya diapa-apain oleh penculik itu, ucap Lena dengan memohon. Jangan-jangan Mbak ini komplotan penipu ya? Ucap pria itu curiga. Sembarangan, lihat baik-baik seragam kantor saya Mas. Saya kerja di kantor itu, ucap Lena dengan menunjuk kantornya yang terlihat dari restoran itu. Dan saya juga pemilik restoran ini, ayolah cepat ikuti mobil itu. Keburu kehilangan jejak. Teriak Lena dengan memukul lengan pria itu. Saya gak percaya, masa ia pemilik restoran kerja di kantor orang? Ujar pria tersebut dengan melihat penampilan Lena. Ah, banyak tanya, ayo cepat kejar mobil itu. Nanti aku bayar 1 juta, celetuk Lena. 1 juta. Ucap pria ragu. 2 juta. Celetuk Lena kembali. Kalau 5 juta gimana Mbak? Tawar pria tersebut. Lena terdiam dan menelan salivannya dengan susah payah. Oke, ucap Lena percaya diri. Buset,
Duit dari mana 5 juta? Ah, itu urusan nanti, yang penting aku bisa mengejar Nia. Gumam Lena. Motor pun melaju dengan kecepatan tinggi hingga bisa mengikuti mobil Alan. Lena terus menghubungi Elo, dan kebetulan Elo sedang ada urusan dengan Sinta tentang kerja sama bisnis mereka. Dan dengan rasa kesal karena sudah mengganggu meetingnya, akhirnya Elo mengangkat panggilan dari Lena. Setelah mendengar kata-kata Lena, Elo dan Sinta langsung melaju mengikuti arah lokasi yang Lena bagikan. "Ayo Mas, lebih cepat lagi," pinta Lena, dengan memukul lengan pria itu. Pria itu habis-habisan mendapat pukulan dan cubitan Lena karena melaju pelan dan melaju terlalu kencang pun tetap kena omelan dan pukulan. "Ini sudah cepat Mbak," jawab pria itu kesal. "Jika bukan uang 5 juta, sudah aku balas pukulanmu itu Mbak," umpat pria itu dalam hati. Sesampainya di depan resort Nilan, pria itu menagih bayarannya pada Lena. Membuat Lena susah untuk menelan salivanya, bagaimana dia membayarnya. Sedangkan dia tidak membawa uang dompet bahkan ATM. Dia hanya membawa ponsel dan uang pecahan 2 lembar 10 ribuan. "Dan kamu tahu siapa yang membayar ongkos Lena?" ucap Elo kesal. "Elo," seru Lena cepat. Nia hanya tersenyum tipis mendengar kekonyolan Lena, tapi dia bersyukur mempunyai teman seperti Lena. Selalu ada saat dia sedang kesusahan. "Kalian teman terbaikku, maafkan aku sudah merepotkan kalian," ucap Nia sendu. "Aku mohon pada kalian, rahasiakan ini dari ayah. Aku takut penyakit ayah kambuh lagi, jika mendengar kejadian ini," ucap Nia kembali. Johan yang mendapat kabar dari Elo tentang kejadian ini semakin membuat Johan bekerja keras, agar permohonan cerai Nia segera terkabul. Aguh. Alan frustasi dan membanting semua barang-barang yang ada di kamar resort. "Kenapa aku bisa melakukan hal bodoh itu? Nia pasti semakin membenciku." "Bodoh kau Al!" teriak Alan dan kembali membanting barang-barang yang ada di dekatnya. "Ak!" teriaknya sembari menghantamkan tangannya pada cermin. Tangannya pun terluka dan berdarah. Karyawan tak ada yang berani masuk ke dalam kamar itu, karena Alan memang melarangnya. "Aku mencintaimu Nia, aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku bodoh, seharusnya aku tak menyakiti wanita sebaik dirimu. Seharusnya aku bersyukur telah memiliki istri sepertimu, baik soleha." Lirih Alan dengan menahan rasa sakit di tangan dan di dalam dadanya. "Aku terlambat menyadari semua, maafkan aku Nia," teriak Alan kembali. Part 45. Alan yang sudah kembali ke rumahnya dan kini dia tengah duduk di kamar Nia. Dia menatap sendu kamar itu, bayang-bayang Nia semakin menghantuinya. "Seharusnya dulu aku juga tidur di kamar ini bersamamu Nia. Jangankan tidur bersama, menyentuhmu pun aku dulu tidak pernah. Aku tahu banyak sekali kesalahanku padamu, apa dulu kamu selalu menantiku untuk datang dan tidur bersamamu. Aku pun mengusap bantal di ranjang Nia dulu, wanita baik yang sudah aku lukai. Kecil kemungkinan aku bisa bersatu dengan Nia, karena aku sudah begitu melukainya. Bukan hanya melukainya, aku begitu menghancurkan hidupnya, menghancurkan hati dan perasaannya dan tak pernah sedikit pun memberinya kebahagiaan. Hampir saja aku merusak harta berharga yang dia jaga, dan ulahku itu pasti membuatnya semakin membenciku. Caraku agar Nia tidak menceraikanku itu salah, seharusnya aku tak berencana merusak kehormatannya. Mas, ternyata kamu di sini. Dari tadi aku mencarimu kemana-mana,"
Ucap Lala saat membuka pintu kamar Nia. Aku tak menoleh ke arahnya, tapi dia jalan menghampiriku. Kamu kenapa Mas? Ucapnya cemas saat melihat wajahku yang babak belur dan tanganku yang terluka. Aku tidak apa-apa, aku ingin sendirilah. Biarkan aku di sini. Tapi Mas, tolong jelasin dulu kamu kenapa. Aku ambilkan air hangat dan obat dulu, ucapnya lalu dia beranjak dan tak peduli dengan penolakanku. Apa yang terjadi Mas? Tanyanya lembut. Dia mengobati tanganku dan membungkusnya dengan perban. Lalu dia kompres luka memar di wajahku, sebenarnya perutku juga terasa sakit. Karena Elo sudah memukul perutku beberapa kali, tapi itu tak sebanding dengan perlakuan terhadap Nia. Aku pun menceritakan semua pada Lala, dia begitu marah dengan kelakuanku yang tak pantas aku lakukan. Seharusnya kamu memperbaiki masalah bukan menambah masalah Mas. Kelakuanmu ini bisa mempercepat perceraianmu dengan Nia, ucap Lala kesal dan meninggalkanku di kamar Nia sendirian. Aku tahu ini salah, walau aku berhak atas Nia. Tapi dengan semua perlakuanku yang tak baik terhadapnya, aku tak pantas meminta hakku dan memaksanya memberikan hak itu padaku. Hari-hariku dipenuhi dengan penyesalan, bahkan semenjak aku cerita tentang kejadian itu, Lala pun ikut mendiamkanku. Aku tak ada keberanian untuk menemui Nia lagi, ingin rasanya bertemu dengannya dan meminta maaf padanya. Kesempatan agar aku bisa memperbaiki hubunganku dengannya sirna sudah. Hingga pengacaraku memberi kabar padaku, jika lusa sidang keputusan akan digelar. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan agar aku dan Nia tidak berpisah. 1 minggu setelah kejadian di resort Nilam, kini Nia kembali ke Bandung ditemani Sinta. Karena Lena tidak bisa cuti dari kerjanya, dia hanya bisa mendoakan agar sidang perceraiannya dengan Alan terkabulkan. Mereka pun sampai di rumah Pak Ilham, dan beliau sudah menunggu Nia di depan rumahnya. Beliau tersenyum pada Nia, sesungguhnya hati Pak Ilham sangat sakit. Dia tidak ingin anak dan menantunya berpisah, namun melihat Nia yang begitu terluka. Beliau harus merelakan mereka berpisah agar Nia bisa lepas dari penderitaannya. Assalamualaikum ya, sapa Nia sembari mencium punggung tangan Pak Ilham. Waalaikumsalam, Om. Sapa Sinta dengan mencium punggung tangan Pak Ilham. Dia Sinta ya, teman aku sewaktu kuliah dulu. Dia yang mengantar dan menemaniku karena Lena tidak bisa ikut, ucap Nia. Halo Sinta, senang bertemu denganmu nak. Ayo masuk, ajak Pak Ilham. Namun langkah mereka terhenti, saat ada mobil memasuki pekarangan rumah Pak Ilham. Alan datang bersama Lala, Nia seketika merasa tubuhnya bergetar dan mengeluarkan keringat dingin. Dia masih teringat kejadian 1 minggu lalu, Sinta yang melihat wajah Nia yang memancarkan ketakutan. Langsung mencoba meyakinkan Nia jika dia pasti kuat. Kamu harus terlihat kuat, lupakan kejadian itu. Besok sidang keputusan Nia, bisik Sinta. Akhirnya Nia pun menghilangkan rasa takutnya, dan tersenyum pada dua sejoli yang menghampirinya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa dengan dirinya. Sinta merasa ilfil saat melihat Lala tersenyum dengan dirinya, dia tahu Lala tidak sepenuhnya bersalah. Tapi baginya tetap saja Lala salah karena sudah mau menikah dengan suami orang lain. Lala yang merasa dicueki oleh Sinta, hanya bisa menghela nafasnya dengan berat. Sebenarnya dia masih bingung dengan hubungan Sinta dengan Nia yang begitu akrab, Lala bahkan sempat ingin bertanya dengan Sinta. Tapi Sinta selalu menghindarinya, entah itu di kantor ataupun di luar kantor. Nia,
Boleh kita bicara sebentar? Tanya Alan pada Nia yang kini tengah digandeng Pak Ilham. Maaf, aku lelah dan ingin istirahat. Tolak Nia. Sebentar saja. Ucap Alan memohon. Pak Ilham tersenyum dan menganggukkan kepala pada Nia, isyarat jika Nia boleh bicara dengan Alan. Dia tidak akan berbuat macam-macam nak. Ucap Pak Ilham meyakinkan Nia. Beliau merasa, mungkin memang mereka harus bicara sebelum mereka resmi bercerai. Baiklah, sebentar saja. Ucap Nia terpaksa dan tanpa menatap Alan.